Anak kosan harus hati-hati karena ini gue dapat kiriman cerita menyeramkan yang terjadi sama anak kosan. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Cerita ini dikirim oleh Alda. Di tahun 2010, Alda ini kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Jawa Tengah. Karena Alda berasal dari Bekasi, dia pun memutuskan buat ngekos di sana. Alda dapatlah tuh satu kosan yang gak terlalu jauh dari fakultasnya. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menit. Kosannya itu terdiri dari 2 lantai dan total ada 20 kamar. Alda tinggal di kamar kosan di lantai 1 di kamar nomor 7. Penghuni kosan itu kebanyakan senior dan yang maba mahasiswa baru itu cuma 3 orang. Alda dan 2 orang temannya yang lain. Nah, beruntungnya adalah anak-anak mahasiswa baru ini bertiga, dia itu dapat kamar di lantai 1 semua. Jadinya antar mahasiswa baru ini cukup dekat. Walaupun sebenarnya Alda masih ngerasa agak takut sama senior-seniornya yang lain. Sebulan 2 bulan awal nggak pernah ada apa-apa. Nah, di bulan ketiga nih, Alda mulai mendapatkan gangguan. Di bulan ketiga ini, udah beberapa malam, Alda itu selalu ngedenger kalau di kamar atasnya, tepat di kamar atasnya, itu kayak ada orang yang lompat-lompat. Dan itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Di situ Alda itu mikir, oh ini jangan-jangan kakak senior yang di atas lagi olahraga kali ya, lagi workout. Dan karena itu jam 8 malam, jadinya Alda nggak terlalu masalah. Suara itu terus terdengar selama 4 hari. Setelah lewat 4 hari, suara itu udah nggak ada lagi. Tapi di minggu depannya, tepat di malam Jumat, Alda ini mendapatkan gangguan yang ngebuat dia itu harus pindah dari kosan itu. Jadi di malam Jumat ketika Alda ini lagi main handphone, saat itu jam 9 malam, tiba-tiba Alda ini ngedenger lagi suara lompat-lompat di atas kamarnya. Tapi kali ini suara lompatannya itu jauh lebih kenceng, kayak memaksa ataupun emang sengaja ngegangguin si Alda. Di situ Alda ini ngedumel. Ngapain sih orang ya lompat-lompat jam segini? Tapi setelah Alda ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia itu ngedenger di langit-langitnya kamarnya dia itu ada suara yang jawab. Keganggu ya. Aduh anjir merinding gua. Itu suara bener-bener jelas banget dan arahnya dari atas. Ngedenger suara itu, Alda itu tiba-tiba langsung merinding badannya. Gue juga merinding tuh. Karena itu suara bener-bener kedengeran jelas. Dan di situ Alda ini ngerasa aneh. Lah gue kan cuma ngedumel doang. Gak mungkin orang di atas ini bisa ngedenger omelannya Alda. Di tengah-tengah merindingnya Alda masih merhatiin langit-langitnya dia. Tiba-tiba dari langit-langit kamarnya tepat di samping lampu muncul wajah sesosok wanita. Jadi kayak nembus gitu tuh segini. Itu perempuan, wajahnya itu pucat. Tapi rambutnya itu kayak agak-agak botak dan tipis-tipis gitu. Sosok wanita itu yang kelihatan kan cuma mukanya doang. Nah itu sosok langsung nyengir senyum ke arah Alda. Mungkin senyumannya itu kayak gini kali ya. Wajah itu muncul kurang lebih selama 3-5 detik. Terus wajah itu balik lagi ke atas menghilang. Di situ, aduh anjir merinding gue. Di situ Alda langsung lari ke kamar temennya yang sama-sama maba sambil nangis-nangis. Temennya yang didatengin sama Alda ya panik juga dong. Kenapa ini kok temennya nangis-nangis kayak gitu? Badannya juga menggigil parah. Ditanyain gak mau cerita, cuma nangis doang. Akhirnya temennya ini manggil-manggil penghuni kosan yang lain. Akhirnya pada datang semua, pada nenangin Alda di situ. Setelah Alda tenang, Alda ini dipaksa buat cerita. Diceritain lah semuanya. Dan kata para penghuni kosan, terutama yang di lantai 2, kamar yang berada tepat di atas Alda itu dari beberapa tahun yang lalu kosong. Dari mereka awal ngekos di situ, dari masuk kuliah, nggak pernah ada yang ngisi kamar itu. Akhirnya Alda pun memutuskan buat pindah dari kosan itu. Ayo yang kamar kos di samping, di atas, dan di bawahnya kosong, hati-hati ya. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak cerita-cerita horor yang gua upload. Cerita-cerita di sana jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. Kalau lu ngaku lu pecinta horor, harus banget mampir ke sana. YouTube gua Jody Aditya. Lu bisa langsung search aja di YouTube atau klik linknya ada di bio gua. Jangan pernah pakai headset kalau kalian lagi ngelewatin pohon jambu. Kejadian ini bener-bener baru banget terjadi sama temen gue, namanya Adit. Jadi dia itu kerja di salah satu TV swasta tempat dulu gue kerja.
Kebetulan dia itu kosannya di Jalan Jeruk Manis nih. Pasti anak MNC tahu Jalan Jeruk Manis itu di mana. Gue tahu banget kerjaan dia itu bisa pulangnya itu sampai jam 2, jam 3. Nah saat itu dia itu pulang jam 2 pagi. Dia ngelewatin satu rumah yang memang depannya itu pohon jambu yang gak ada lampunya. Gue gak paham kenapa tuh pohon jambu gak dikasih lampu sama yang punya rumah. Padahal udah banyak banget cerita yang aneh-aneh di pohon. Pada kejadian malam itu Adit akhirnya pulang sendiri gak pakai antaran malam. Biasanya dia itu pakai antaran malam. Karena dia udah rasa capek banget, ya udah dia akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Dia bilang pada malam itu padahal dia benar-benar takut banget karena memang udah banyak ceritanya orang lewat di Jaili. Tapi jalan itu bener-bener jalan satu-satunya yang paling dekat menuju kosan dia. Si Adit ini mikir daripada dia ngedenger yang aneh-aneh, mendingan dia itu pakai headset. Jadi dia tuh dari kantor menuju kosannya tuh pakai headset. Dia setelah lagu-lagu yang membahagiakan biar dia itu nggak takut ketika melewati rumah itu. Di belokan pertama masih aman dan di belokan kedua itu menuju si pohon jambu itu dan dia makin kerasin volume headsetnya. Adi cerita sama gue tiba-tiba ada yang manggil nama dia di headsetnya. Gue sampai merinding dan dia bener-bener manggil nama Adit. Di situ Adit langsung lepas headsetnya dan dia bener-bener langsung lari ke arah portal. Dan lo tahu apa? Ketika dia mau jatuh ke arah portal, dari belakang ada yang lemparin jambu mentah dari atas pohon jambu itu. Dan bukan ngelemparin aja, tapi sambil ketawa. Semenjak hari itu Adit gak pernah lewat situ lagi. Dan dia kalau misalkan pulang malam dia lebih memilih pakai Gojek. Apa yang bakal kalian lakuin kalau misalkan tiba-tiba hal itu terjadi sama kalian, guys? Kalian lagi dengerin lagu tiba-tiba ada yang manggil nama kalian. Apa yang kalian lakuin? Jangan pernah bengong di tempat angker kalau kalian gak mau kejadian kayak Abang Cuanki yang mau gue ceritain sekarang. Kejadian ini terjadi di daerah Bogor. Kalau kalian kemarin itu pernah terjadi longsor di daerah Bogor, yaitu di Gang Barjo. Gue itu pernah cerita ada kejadian horor setelah kejadian longsor tersebut selama 40 hari. Jadi desa itu bener-bener sepi karena semua pada ketakutan. Setelah mayat mereka ditemukan, akhirnya si desa itu udah gak serem lagi. Ternyata salah. Setelah kejadian itu rumah yang terkena longsor bener-bener diratain. Jadi bener-bener tanah kosong, guys. Ada suatu hari ada tukang cuanki. Kalian tahu kan bakso cuanki memang itu dari desa sebelah. Dia itu mau jualan di desa Gang Barjo tersebut. Kita sebut aja abang cuankinya itu Pak Soleh ya. Singkat cerita si Pak Soleh ini ngelewatin yang rumah korban longsor tersebut. Dia bilang dia ngeliat rumah tersebut ada dan di depannya itu ada satu keluarga berdiri diem aja tanpa ngomong apapun sama si Abang Soleh ini. Karena Pak Soleh ini nggak tahu apa-apa ya dipikir ya dia masyarakat biasa aja. Pak Soleh ini lalu ditemukan sama bapak-bapak waktu di subuh. Maksudnya ditemukannya subuh gitu sama bapak-bapak di Gang Barjo tersebut. Dalam keadaan dia bengong di depan tumpukan tanah. Ditanya dong sama bapak-bapaknya, kok Bang Soleh kenapa di sini sampai subuh? Emangnya nggak pulang? Setelah kejadian itu dia bener-bener nggak mau ke Gang Barjo lagi dan dia langsung sakit, guys. Jadi malam itu dia ngeliat sosok korban longsor yang sudah meninggal ternyata. Didatengin nenek yang udah meninggoy gara-gara susuk. Wah asli ini serem banget cuy. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang menakut mendingan skip aja. Kayaknya udah cukup lama ya gue nggak bacain cerita-cerita horor kiriman kalian. Nih gue dapet kiriman cerita horor yang menurut gue lumayan serem. Yang ngirim ini namanya Rani. Di tahun 2005, neneknya Rani yang pada saat itu umurnya 70 tahun, itu tiba-tiba aja sakit. Sakitnya ini bisa dibilang cukup parah, ngebuat neneknya itu cuma bisa tiduran aja tuh di kasur. Ya karena sakitnya ini cukup parah, akhirnya semua cucu-cucunya anak-anak ya pada ngumpul di rumah neneknya itu. Sang nenek ditidurin di sebuah kasur yang udah dipindahin ke ruangan tengah. Jadi semua cucu dan anak-anaknya bisa jagain. Kalau siang hari ya biasa-biasa aja, neneknya cuma lemes-lemes aja gitu. Tapi kalau udah malam, neneknya ini pasti teriak-teriak
bilang kalau ada yang datang, ada yang datang. Setiap malam tuh berhari-hari kayak gitu terus. Neneknya selalu teriak-teriak ada yang datang sambil nunjuk-nunjuk. Ngebikin semua anak dan juga cucu-cucunya itu pada tegang dan ketakutan, termasuk Rani. Entah di malam keberapa, kayaknya katanya di malam kelima, neneknya itu kembali teriak di jam 11 malam. Ya, kalau kalian belum tahu, gue itu punya channel YouTube. Isinya ya cerita-cerita horor juga, sama kayak gini. Abis dengerin cerita ini, mampir-mampir ke YouTube gue ya. Oke, lanjut. Di malam kelima ini, neneknya itu teriak-teriaknya kayak gini nih. Ada yang datang, hitam, besar, bersayap. Nusuk-nusuk kaki nenek, sakit. Di situ neneknya ngomong kayak gitu sambil nahan-nahan kesakitan di bagian kakinya dan teriak-teriak minta tolong lah pokoknya. Sekitar jam 1 malam, neneknya meninggoy. Keesokan harinya, neneknya pun dimandiin, disolatin, terus dikuburin. Nah, ketika malam harinya kan ada pengajian ya. Setelah pengajian selesai, semua anak dan juga cucu-cucunya masih pada di situ. Istirahat dulu. Entah jam berapa ketika tengah malam gitu, tiba-tiba kelima anaknya, semuanya, neneknya itu punya 5 orang anak, termasuk ibunya Rani. Nah ini kelima anaknya yang lagi pada tidur semua pokoknya, itu tiba-tiba teriak bareng-bareng. Jadi mereka itu semuanya lagi pada tidur, tiba-tiba kelima anaknya ini pada teriak bareng-bareng langsung pada bangun. Mereka berlima ini bilang kalau mereka itu didatengin sama ibu mereka, si neneknya Rani ini. Sang nenek itu datang dengan cara merangkak, nyeret tubuhnya dengan kaki yang udah putus, penuh dengan darah. Nah di belakang nenek itu ada sosok yang persis seperti yang diomongin sama sang nenek. Sosok hitam besar bersayap dan megang sesuatu yang udah penuh dengan darah. Kayaknya sih itu pisau besar yang digunakan buat memotong kaki nenek. Neneknya itu sambil merangkak bilang kayak gini. Tolong ibu, tolong cabutin susuk di kaki ibu. Kelima anaknya mimpi hal yang sama di waktu yang sama. Ibunya itu minta tolong buat diambilin susuk yang ada di kakinya. Aduh, merinding gue tuh. Di situ semuanya pada nangis bareng-bareng, pada bingung. Ini dibongkar lagi apa enggak nih makamnya? Karena mereka nggak bisa memutuskan, akhirnya manggil ustadz. Diceritain dan ustadz itu ngomong, jangan dibongkar. Kemungkinan itu adalah jin yang menyamar sebagai ibu dan bikin kita itu percaya supaya ngelakuin hal yang ya dilarang. Setelah diskusi akhirnya diputuskanlah nggak dibongkar makamnya. Tapi setiap hari itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu pasti adalah yang didatengin sama sosok neneknya ini. Sosok itu selalu datang dengan keadaan kaki yang parah banget, dengan sosok yang sama, yang hitam besar bersayap, dan selalu minta tolong buat dikeluarin susuk di kakinya. Entah berapa lama seperti itu, kayaknya sekitar 1 minggu, dan akhirnya sosok itu pun udah nggak datang lagi ke mimpi. Ayo, di sini siapa yang udah pasang susuk atau ada niatan buat pasang susuk? Jangan pernah deh. Itu dilarang agama. Kalau lu suka dengerin cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang udah gua upload. Di sana ceritanya jauh lebih panjang, lebih detail, lebih menyeramkan, dan pokoknya lu pasti suka kalau dengerin cerita horor di sana. YouTube gua, Jody Aditya. Langsung caw ke sana.